Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Gonta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya kita telah melihat bagaimana LibreOffice memiliki sebuah kelebihan yang dapat memformat teks dengan cepat dan mudah, sehingga kita tidak mempunyai kesulitan dalam format teks dan kita mempunyai tidak menghabiskan banyak waktu untuk memformat dari teks kita. Maka kali ini kita akan belajar satu persatu. Pemformatan seperti yang di episode sebelumnya itu dinamakan dengan namanya styles. Seperti yang di sini, ya bisa kita lihat. Ini namanya styles. Di sini ada paragraph styles. Di sini ada karakter styles, di sini ada frame styles, di sini ada page styles, dan di sini ada list styles. Baiklah, untuk pertama kali kita akan belajar dari page styles. Bagaimana kita memformat halaman lembaran kita. Baik, dengan merujuk dari cara pemformatan skripsi ataupun tugas dari Universitas Darussalam Gontor, maka saya akan mencoba memformat ini sebagai contoh saja, sebagai sampel saja. Baik, kita buka default style ini, kemudian kita klik kanan langsung, kita modify. Baik, di sini langsung keluar jendela baru. Kita format ya. Di sini A4, kemudian untuk marginnya adalah 4 3 4 3. Ya, di sini atas 4, bawah kiri 4, kanan 3, atas 4, bawah 3. Ini sesuai dengan format tugas atau skripsi berbahasa Inggris. Kemudian kita pilih formatan header, kita klik header on. Nah, di sini jika kita klik same content left and right, berarti semua header isinya sama. Nah, dan termasuk kalau kita klik ini juga kita aktifkan same content on first page, berarti halaman pertama juga sama. Namun karena terkadang untuk tugas skripsi kali ini itu halaman pertama dia akan memiliki header yang berbeda, nah, karena penomoran halamannya juga berbeda, maka di sini tidak saya aktifkan. Kemudian footer juga sama, kita aktifkan, tapi di sini tidak saya aktifkan. Nah, kita setting juga jaraknya. Di sini spacing, yaitu jarak antara header kita dengan teks kita. Untuk di pemformatan itu standarnya adalah 2,5. Karena 2,5 maka saya akan bagi untuk jaraknya menjadi 1 dan untuk tingginya adalah 2,5. Jadi totalnya tingginya adalah 1,5. Jadi totalnya adalah 2,5. Nah, untuk footernya juga sama, karena jaraknya standarnya adalah 2, berarti yang spacingnya saya kasih 1 dan tingginya saya kasih 1. Jadi jumlahnya totalnya adalah 2. Nah, sudah selesai pemformatan header dan footer dari halaman ini. Selanjutnya kita akan memformat bagaimanakah footnote-nya. Nah, bagian format footnote-nya. Nah, di sini kita format dulu jarak antara isi footnote dengan teks. Nah, garis footnote dengan teks saya kasih jarak sesuai dengan standarnya adalah 12 pt atau sama dengan 42 cm. Kemudian kita setting di manakah posisi garis footnote. Jika berbahasa Inggris maka akan kita taruh di left, di kiri. Jika berbahasa Arab ditaruh di right ya. Karena saya berbahasa Inggris maka saya taruh di kiri. Di sini stylenya, garisnya dari footnote seperti apa, saya akan ambil lurus saja ya. Kemudian ini ada ketebalan dari garis footnote. Nah, kemudian di sini akan disetting panjang dari footnote, garis footnote tersebut. Nah, panjang dari satu halaman itu, maka saya akan pilih 50% dari setengah dari halaman ini, maka dia akan dipakai untuk garisnya. Baik, untuk spacing to footnote contents, jaraknya antara garis dengan isi footnote, di sini saya pilih 12 pt sesuai dengan standar atau 0,42 cm. Baik,
Sudah selesai semuanya. Baik, kita akan apply atau oke. Nah, sudah berubah. Ya, sudah berubah. Cuman ada hal yang sedikit masih aneh. Nah, karena di sini kelihatannya terlalu banyak. Di sini jaraknya terlalu jauh. Mungkin bahkan lebih dari 4 cm. Ya, di sini juga di bawah juga, margin bawah juga kayaknya terlalu jauh dari teksnya. Ini kenapa terjadi? Karena emang kita kemungkinan tadi salah kalkulasi. Maka akan kita klik modify lagi. Karena header dan footer itu sudah menghabiskan ukuran sendiri. Kalau header menghabiskan 2,5 dan footer itu menghabiskan 2, maka kita harus setting ulang lagi untuk margin yang atas dan yang bawah. Karena header sudah menghabiskan 2,5, maka 4,5 kita kurangi dengan 2,5. Jadi kita akan setting ke 1,5. Nah, 1,5 ditambah 2,5 sama dengan 4. Nah, untuk footernya karena sudah menghabiskan 2 cm, maka kita akan setting bawahnya itu 3 dikurangi 2, berarti menjadi 1 cm. Karena 1 cm ditambah 2 ada 3 cm. Nah, sudah selesai. Baik, kita apply lagi. Oke, sudah berubah. Nah, maka pemirsa bisa mengecek jika dokumen ini saya print, maka ketepatan ukurannya adalah tepat sekali 4 cm. Dari sini sampai teks ini adalah 4 cm. Nah, baik. Dengan settingan tadi, dengan settingan bahwa same content on first page ini kita nonaktifkan, termasuk footage-nya kita nonaktifkan, maka dengan begini saya bisa membuat halaman, nomor halaman yang berbeda. Di sini pokoknya saya kasih nomor halamannya, di sini adalah 1 di sebelah sini, maka di sebelah sini kita taruh di atasnya adalah nomor 2. Maka di sini di halaman selanjutnya nomor 1 ini tidak akan mengikuti di footer di halaman setelahnya. Namun karena hanya terjadi di halaman pertama, halaman kedua dan halaman ketiga akan menjadi sama. Nah, ya kan, halaman kedua dan ketiga akan menjadi sama, kecuali halaman pertama, karena halaman pertama sudah kita setting bahwa header dan footernya itu akan menjadi berbeda sendiri. Baik, untuk format halaman sudah selesai, maka pemirsa bisa mempraktekannya langsung. Untuk episode selanjutnya kita akan memformat untuk paragraf style atau pemformatan paragraf. Kemudian ada banyak pemformatan lagi, sehingga nanti di akhirnya kita akan mencoba pemformatan untuk penomoran halaman. Untuk kali ini penomoran halaman hanya kita belum format. Nanti kita akan bahas lagi di lain waktu. Baik, untuk kali ini cukup sekian saja kesempatan kali ini, tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.